Hai, salam. Selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana pagi hari ini? Saya yakin Anda baik-baik saja dan saya yakin Anda semua bersuka cita. Saudara kekasih, sebelum kita memulai aktivitas kita, baiklah kita mengucap syukur. Kita naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan, Bapa kita yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau sempurna dalam hidupku. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Terima kasih. Engkau kekuatanku dan Engkau gunung batuku Tuhan. Haleluya Tuhan. Aku mengucap syukur atas semua yang Kau berikan. Kalau pagi ini kami masih bisa bernapas, masih bisa bangun kembali. Tak pernah henti Tuhan, kami mengucap syukur. Bagaimana kami masih bisa bernafas dengan panjang dan menghembuskannya dengan baik. Bagaimana kami dapat melihat anak-anak kami yang masih sehat, keluarga kami yang masih sehat. Kami mengucap syukur Allahku, Bapakku. Ya Allah Bapa yang baik. Kami juga mengucap syukur karena semalaman kami dapat tidur dengan baik. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, segala perkara aku tanggung di dalam Engkau Tuhan. Segala perkara ku tanggung di dalam Engkau Tuhan. Ya Allahku, ya Tuhanku, biarlah Tuhan, hari lepas hari kami hanya tahu Engkau, karena Engkau hanya andalan kami Tuhan. Ya Allah Tuhanku yang baik Bapa, sekarang kami mau mendengarkan suara ilahi, suara yang datangnya dari Engkau Tuhan, melalui firman-Mu yang luar biasa dan yang hebat ini. Mari Bapa beracara, kami siap mendengar, merenungkan, dan melakukannya sepanjang hari. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Saudara kekasih, mari kita buka firman Tuhan. Kita dengarkan suara ilahi. Dalam Matius 21, ayat 18 sampai dengan 22. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga, keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan mendapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih.
Bapak Ibu Saudara kekasih, dari firman ini kita akan belajar tentang iman sejati. Pada hari ketiga minggu sengsara, para pemimpin agama mulai marah atas tindakan Yesus di bait suci sehari sebelumnya. Saat keadaan semakin tegang di Yerusalem, Yesus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Waktu mereka mendaki gunung, Yesus mengutuk pohon ara, dan pohon itu mulai layu. Hal tersebut melambangkan kurangnya iman bangsa Israel yang sering digambarkan dengan pohon ara di dalam kitab suci. Yesus kemudian mulai mengajar murid-muridnya tentang arti sebenarnya dari iman. Iman sejati kepada Tuhan tidak mengarah kepada ketidakbenaran, seperti yang mereka lihat pada para pemimpin agama yang mendapat untung daripada penjualan di bait suci. Sebaliknya, iman yang sejati percaya bahwa Allah dapat bekerja dengan penuh kuasa melalui umatnya. Yesus menggunakan dua ilustrasi dalam Matius 21 ayat 21 untuk menegaskan maksudnya, mengutuk pohon ara dan memindahkan gunung ke laut. Meskipun keduanya sengaja dibesar-besarkan, intinya adalah bahwa mereka yang beriman kepada Tuhan dapat melakukan hal-hal yang besar dalam namanya, dalam nama Tuhan, dan dalam nama Yesus tentunya, dan yang sesuai tentunya dengan kehendak Tuhan. Saudara kekasih, sumber kekuatan iman kita adalah Tuhan Yesus, dan sarananya adalah melalui doa. Kita tidak dapat berharap untuk memiliki hubungan yang berkembang dengan Tuhan atau melakukan hal-hal yang penuh kuasa dalam namanya tanpa kehidupan iman dan doa. Baik saudara kekasih, luangkan waktu sejenak hari ini untuk berdoa kepada Tuhan mengenai iman yang Anda miliki. Jika Anda memiliki keraguan atau ketidakpercayaan, bawalah itu kepada Tuhan dan mintalah untuk Dia memberi Anda iman kepadanya. Biarlah Roh Kudus membantu, membimbing, dan memperdayakan Anda untuk melakukan semua yang Tuhan inginkan dari Anda. Saudara terkasih, Tuhan hanya ingin minta kita benar-benar percaya kepada-Nya. Kita mempunyai iman yang besar, iman yang bisa juga memindahkan gunung. Saudara kekasih, apa yang saat ini sedang Anda gumulkan dan sedang Anda pikirkan? Mari bangkitkan iman Anda kembali, iman kita semua, bahwa kiranya Tuhan Yesus mengasihi kita, menyayangi kita. Saudara terkasih, mari buat Anda di sana yang sedang sakit, pegang hatimu, pegang dadamu, dekap dadamu. Katakan pada Tuhan, Tuhan kembalikan imanku yang besar untuk percaya kepadamu bahwa Kau benar-benar menyayangi aku dan akan menjawab setiap doaku. Saudara terkasih, apa permasalahanmu? Yakinlah bahwa Tuhan mampu menyelesaikannya. Dia sudah terlebih dahulu memberikan kepercayaan itu kepada kita ribuan tahun yang lalu. Saudara kekasih, setelah ini semua kita dapat merefleksikan apa yang dapat kita minta kepada Tuhan dalam iman pada hari ini. Apakah kita akan merefleksikan bahwa kiranya dengan iman kita, agar kebenarannya Tuhan Yesus dikenal di seluruh bangsa? Atau kita merefleksikan diri kita untuk
untuk menghilangkan hal yang sudah tidak berguna atau tidak sehat di hati Anda dan saya dan kita semua. Dan juga kita dapat merefleksikan diri kita untuk membangun gereja kita. Karena layaknya gereja itu adalah diri kita sendiri. Bukan gereja yang megah, gereja yang mempunyai tembok kanan kiri, depan belakang, dan atas dan bawah. Tapi sebenarnya gereja itu adalah diri Anda sendiri, diri kamu dan saya. Untuk kita berkata-kata di dalam nama Yesus, bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia sudah turun buat kita, mati buat kita, dan bangkit buat kita. Saudara terkasih, saya undang Anda yang sedang bergumul di hari ini. Mungkin Anda sedang mengalami permasalahan ekonomi yang begitu sulit. Semua proyek-proyek pekerjaan Anda belum terselesaikan. Bahkan terkadang terlihat begitu mentok. Apa yang saat ini mau Anda lakukan, sepertinya sudah tidak ada lagi harapan. Bahkan di saat Anda berkata, aku sudah melayani-Mu Tuhan. Tapi kenapa pekerjaan ini belum saja berkembang dan belum dimulai? Kalau Anda mengalami hal tersebut, saya undang Anda untuk datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya undang saudara dan saya untuk datang kepadanya. Buat Anda yang sakit fisiknya, yang mungkin sudah lama terkapar di rumah sakit, di tempat tidur, yang mungkin terkadang sudah tidak tahu lagi, tidak mempunyai harapan hidup, saya undang Anda untuk datang kepada Tuhan. Buat Anda yang di sana, yang rindu, ingin selalu memberkati dunia ini dengan kasih setia Kristus, saya undang Anda. Naikkan tangan Anda, kedua tangan Anda. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, aku berani datang ke hadapan-Mu dengan iman. Aku percaya Engkau baik dan maha kuasa Tuhan. Hapuslah keraguanku dan hancurkan ketakutanku Tuhan. Bersihkan hatiku dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak-Mu Tuhan. Penuhi aku dengan iman sejati Tuhan. Dan berdayakan aku untuk kebaikan-Mu. Untuk melakukan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Ya Allah ya Bapa, buang keraguan-keraguan besar dalam hidupku. Bahwa kami meragukan Engkau Tuhan. Kami datang kepadamu ya Allah. Kami punya Allah yang besar. Kami percaya Engkau sanggup merubah segala sesuatu. Ampuni Tuhan, bila mungkin kami mengecewakan hati-Mu dan menyakiti Engkau Tuhan. Tapi yang kami tahu dan kami percaya, Engkau Maha Pengampun, Maha Pemberi. Ya Allahku yang baik, aku bawa segala pergumulanku dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, segala sakit penyakit yang diderita Tuhan, buat saudara-saudara terkasih di luar sana Tuhan,
yang saat ini menderita sakit penyakit secara fisik, secara mental, dan secara kejiwaan Tuhan. Tuhan, aku bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Jamah Tuhan, beri kesembuhan. Jadilah tahir atas apa yang mereka alami Tuhan. Hendaklah kiranya pada saat mereka sehat dan sembuh, mereka bisa menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menyaksikan betapa Engkau baik Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan hamba percaya Tuhan, Kau bangkitkan kembali iman mereka Tuhan. Iman mereka, untuk mereka mempunyai iman yang besar, untuk kepercayaan mereka bahwa Engkau mampu dan sanggup Tuhan. Terima kasih Allah Yesus. Bapa di surga, hamba berdoa buat saudara-saudara kekasih di luar sana yang saat ini dia sedang mengalami mentok dan sudah tidak tahu lagi menghadapi permasalahan bisnis yang mereka lakukan. Banyak yang sudah dia lakukan dan bergantung dalam tangan-Mu Tuhan. Tapi kenapa banyak beberapa pekerjaan yang belum mereka bisa lakukan dan belum sepertinya kelihatan. Tuhan, aku bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, bantu mereka. Berikan mereka jalan keluar Tuhan untuk semua permasalahan bisnis mereka Tuhan. Tuhan Yesus, mari Bapa, dan hamba percaya mereka juga akan memberkati seluruh pekerjaan tangan-Mu Tuhan pada saat mereka sukses Tuhan. Dan mereka menerima berkat dari-Mu, mengembalikan semua hak-Mu Tuhan, untuk membantu banyak orang Tuhan Yesus. Karena sekiranya Engkau tidak membutuhkan uang ataupun harta, tapi dengan cara mereka membagikan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan Tuhan, untuk saudara-saudaranya Tuhan, kiranya itu pun itulah hal yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, bantu mereka Tuhan yang kali ini, yang hari ini Tuhan, sampai detik hari ini pekerjaannya belum terlihat, bisnisnya belum berkembang. Aku berdoa Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, buka semua pekerjaannya, buka jalan Tuhan. Kau kirim orang-orang untuk bisa memberikan mereka pekerjaan, untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan yang dia alami Tuhan. Hamba berdoa buat semua pengusaha-pengusaha Kristen Tuhan, pengusaha-pengusaha yang sayang, yang cintakan Engkau Tuhan. Tuhan, tolong jamah di atas kepalanya, berkati di atas kepalanya, berkat yang melimpah dari surga Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Aku percaya mereka dapat merasakan dan mereka menerimanya dengan penuh iman. Katakan kepada Tuhan, Bapa, aku pasti bisa karena Engkau bersamaku. Aku pasti bisa karena Engkau menyertaiku. Segala perkara aku tanggung di dalam Engkau Tuhan, dan aku percaya kesuksesan dapat bersamaku selalu. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Allah Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus, yang mungkin hari ini Tuhan belum mendapatkan pasangan Tuhan. Tuhan, Kau kirim pasangan yang takut akan Engkau Tuhan, buat yang laki-laki maupun yang perempuan Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan, iman mereka besar terhadap Engkau Tuhan. Buat mereka yang siap dan sudah siap menerima pasangan dari Engkau Tuhan, Kau lihat tangan yang menghadap kepadamu. Kiranya setiap manusia sudah Kau berikan pasangan masing-masing Tuhan. Dan aku percaya mereka sudah Kau siapkan pasangan. Terima kasih Allah Yesusku yang kuasa, yang kusembah di dalam nama Yesus. Aku mengucap syukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, demikian kiranya firman Tuhan dan doa yang kita panjatkan buat Bapa di surga untuk memulai pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa yang selalu Tuhan ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat memulai hari pagi ini sampai nanti malam menjelang tidur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.